Tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Hingga hari ini, terdapat estimasi sekitar 37 juta orang hidup dengan HIV positif, merupakan data dari WHO. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga bulan Maret tahun 2021 menunjukkan bahwa telah terdapat lebih dari 500.000 kasus orang dengan HIV positif. Orang dengan HIV positif dan orang dengan AIDS tidak jarang memiliki infeksi yang bersamaan dengan HIV-nya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang kita kenal dengan penyakit tuberkulosis atau TB. Sekitar 60% orang dengan HIV/AIDS, TB-nya akan menjadi aktif dan menimbulkan kesakitan. Indonesia adalah negara dengan beban TB yang tinggi, termasuk TB HIV. Pada tahun 2019 dikatakan telah terdapat 875 kasus TB dan 19.000-nya merupakan TB HIV positif. Dari angka tersebut, sebanyak 4.700 kematian terjadi pada pasien dengan TB HIV. Sejalan dengan rekomendasi WHO, maka upaya mempercepat penemuan dan pengobatan penyakit TB dan HIV seperti penguatan sistem koordinasi program nasional, pelaksanaan surveillance dan screening pasien TB HIV, pelaksanaan konseling, pemberian obat-obatan pencegahan digalakkan. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dan HIV di masyarakat, juga menurunkan beban penyakit TB bagi orang dengan HIV/AIDS. Di Indonesia, ternyata masih banyak penderita TB dan HIV yang belum ditemukan yang diakibatkan oleh berbagai macam hal. Antara lain, kurangnya pemahaman masyarakat yang menganggapnya sebagai batuk biasa sehingga tidak memeriksakan diri. Kemudian, adanya beban kerja berat tenaga kesehatan dalam melakukan screening secara luas hingga ke pelosok, dan adanya keterbatasan sarana prasarana untuk menegakkan diagnosis di beberapa wilayah tertentu. Cakupan penemuan TB pada target nasional diharapkan mencapai 100% mulai tahun 2020. Semakin cepat kita menemukan penderita TB dan berobat hingga tuntas, semakin cepat kita memutus rantai penyebaran bakteri tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis memiliki gejala berupa batuk berdahak lebih dari 2 minggu yang dapat disertai batuk darah, sesak napas, penurunan nafsu makan, lemas, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik, demam yang tidak terlalu tinggi, dan nyeri dada. Namun, bagi teman-teman ODA atau orang dengan HIV/AIDS, gejala TB ini bisa menjadi tidak spesifik. Hal ini dikarenakan berkurangnya respon kekebalan tubuh. Lebih dini menjalani screening sangat baik dilakukan untuk mendeteksi TB dan mencegah sakit yang lebih berat karena keterlambatan. Screening yang dapat dilakukan antara lain pemeriksaan foto dada dan pemeriksaan dahak. Pengobatan tuberkulosis berbeda dengan pengobatan HIV/AIDS. Pengobatan tuberkulosis berjalan selama 6 bulan dengan menggunakan obat anti-tuberkulosis atau OAT, sedangkan penderita HIV/AIDS perlu mengonsumsi obat antiretroviral atau ARV seumur hidup. Namun, bila kedua kondisi penyakit ini terjadi secara bersamaan, maka pengobatan OAT dan pengobatan ARV harus berjalan berkesinambungan di bawah pengawasan dokter. Penderita tuberkulosis yang menjalani pengobatan OAT memiliki prognosis atau prediksi perkembangan kesehatan yang baik. Namun, masih ada beberapa kasus yang mengalami kegagalan dan masuk dalam kondisi berhenti pengobatan di tengah jalan dengan berbagai penyebab, seperti berpindahnya tempat tinggal tanpa melanjutkan pengobatan di fasilitas kesehatan kota tujuan, atau mengalami keluhan selama minum obat, atau sudah merasa enakan, kemudian berhenti pengobatan sendiri, dan kurangnya pengetahuan mengenai penularan bakteri tuberkulosis sehingga terjadi infeksi berulang bakteri tuberkulosis. Dalam upaya mengatasi tuberkulosis diperlukan peran aktif seluruh masyarakat, antara lain dalam menjalankan budaya perilaku hidup bersih dan sehat, budaya etika batuk dan penggunaan masker, melakukan pemeliharaan dan peningkatan lingkungan sehat seperti rumah dengan pencahayaan alami dan ventilasi yang cukup, meningkatkan daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri saat mengalami gejala tuberkulosis.
Apabila mengalami efek samping atau alergi obat seperti mual muntah, gatal-gatal atau gejala lainnya, segera kembali memeriksakan diri untuk mendapatkan solusi pengobatan lanjutan untuk mengatasi bakteri tuberkulosis dalam tubuh hingga tuntas. Mari dukung TOS TB, temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh, optimis bersama menuju Indonesia bebas TB 2050.